Pada tutorial ini, kita akan menggunakan 3 teknologi dasar dalam pengembangan website, yaitu HTML untuk struktur halaman, CSS untuk desain dan tampilan, serta JavaScript untuk membuat fitur interaktif seperti kalkulator risiko. Yuk, langsung kita mulai pembuatannya. Sebelum memulai coding, mari kita lihat terlebih dahulu alur tutorial yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan membuat struktur dasar HTML. Kedua, menyiapkan CSS variable dan melakukan reset CSS. Ketiga, membuat navbar sticky. Keempat, membuat hero section sebagai tampilan utama website. Kelima, membuat kartu fitur menggunakan CSS Grid. Keenam, membuat dashboard simulasi pemantauan asam urat. Ketujuh, membuat kalkulator risiko menggunakan JavaScript. Dan yang terakhir, menambahkan footer serta melakukan pengecekan akhir sebelum website dipublikasikan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman dapat memahami proses pembuatan website dari awal hingga selesai. Di langkah pertama adalah menyiapkan file HTML. Di sini, kita membuat file bernama index.html yang akan menjadi halaman utama website. Kemudian, kita menghubungkan Google Fonts agar tampilan tulisan lebih menarik dan profesional. Setelah itu, kita membuat struktur dasar HTML yang terdiri dari tag, head, dan body. Di dalam body ini, kita mulai menyiapkan bagian-bagian utama, seperti navbar, hero section, fitur, dashboard, kalkulator, hingga footer. Bayangkan HTML ini seperti kerangka rumah. Sebelum rumah dihias dan dicat, kita harus membuat fondasinya terlebih dahulu. Setelah struktur selesai dibuat, kita bisa langsung membuka file di browser untuk melihat hasil awalnya. Setelah struktur HTML selesai, langkah berikutnya adalah membuat desain website menggunakan CSS. Pertama, kita membuat CSS variable atau variabel warna. Tujuannya agar seluruh warna website tersimpan dalam satu tempat sehingga lebih mudah dikelola. Misalnya, warna hijau digunakan sebagai warna utama karena identik dengan kesehatan, sedangkan kuning digunakan untuk status waspada dan merah digunakan untuk kondisi bahaya. Kemudian, kita melakukan CSS reset untuk menghilangkan pengaturan bawaan browser yang berbeda-beda. Dengan cara ini, tampilan website akan lebih konsisten pada berbagai perangkat. Keuntungan penggunaan CSS variables adalah jika suatu saat ingin mengganti tema warna website, kita cukup mengubah nilainya di bagian root tanpa harus mencari satu persatu. Sekarang, kita membuat navbar atau menu navigasi. Navbar berfungsi membantu pengguna berpindah dari satu bagian website ke bagian lainnya dengan cepat. Pada website ini, kita menggunakan fitur position sticky, yang dimana ketika pengguna melakukan scroll ke bawah, navbar akan tetap berada di bagian atas layar, sehingga menu selalu mudah diakses. Kita juga menggunakan display flags untuk mengatur posisi logo dan menu agar sejajar. Selain itu, terdapat tombol call to action atau CTA yang mengarahkan pengguna menuju fitur utama website. Navbar yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna saat menjelajahi website. Bagian berikutnya adalah hero section. Hero section merupakan area pertama yang dilihat pengguna ketika membuka website, karena tampilannya harus menarik dan mampu menjelaskan tujuan website secara singkat. Di sini terdapat badge kecil yang menunjukkan identitas website. Kemudian headline utama yang menjelaskan manfaat platform. Di bawahnya terdapat deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi website dalam membantu keluarga memantau asam urat. Kita juga menambahkan 2 tombol utama, yaitu mulai gratis dan lihat demo, agar pengguna dapat langsung berinteraksi dengan website. Selain itu, terdapat statistik sederhana untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Di selanjutnya, kita membuat bagian fitur menggunakan CSS Grid. CSS Grid sangat membantu dalam menyusun banyak kartu secara rapi dan responsif. Pada website ini terdapat 8 fitur utama, mulai dari dashboard pemantauan harian, notifikasi cerdas, logbook makanan, kalkulator risiko, mode dokter, pusat edukasi, pengingat obat, hingga akun keluarga. Setiap fitur ditampilkan dalam bentuk kartu agar mudah dibaca dan dipahami. Kita juga menambahkan efek hover sehingga ketika kursor diarahkan ke kartu, tampilannya sedikit terangkat dan terlihat lebih interaktif. Efek sederhana seperti ini membuat website terasa lebih modern serta menarik. Selanjutnya, dashboard simulasi. Di bagian ini, kita membuat dashboard simulasi yang merupakan salah satu fitur utama berfungsi menampilkan kondisi pasien secara visual. Di bagian atas terdapat salam untuk keluarga pengguna serta informasi waktu pembaruan data. Kemudian terdapat 3 metrik utama, yaitu kadar asam urat saat ini, rata-rata 7 hari terakhir, serta jumlah konsumsi air putih. Selanjutnya, kita membuat grafik batang sederhana menggunakan HTML dan CSS tanpa bantuan library tambahan. Warna hijau menunjukkan kondisi normal, kuning menunjukkan waspada, dan merah menunjukkan kondisi yang perlu perhatian khusus. Terdapat alert box yang memberikan informasi serta rekomendasi sederhana kepada keluarga. Dengan dashboard seperti ini, informasi kesehatan dapat dipahami dengan cepat. Di berikutnya, kita masuk ke bagian yang lebih interaktif, yaitu kalkulator risiko. Di sini, kita menggunakan JavaScript untuk mengolah data yang dimasukkan pengguna. Pengguna dapat memilih jenis kelamin, memasukkan usia, kadar asam urat, serta gejala yang dirasakan. Kemudian, saat tombol cek risiko ditekan, JavaScript akan membaca data tersebut dan membandingkannya dengan batas normal kadar asam urat. Jika nilainya masih normal, maka sistem akan menampilkan status normal. Jika melebihi batas normal, sistem akan memberikan status waspada. Dan jika nilainya jauh di atas batas aman, maka sistem akan menampilkan status bahaya. Selain itu, pengguna juga mendapatkan rekomendasi sederhana mengenai langkah yang dapat dilakukan. Fitur ini membantu keluarga memahami kondisi pasien secara cepat dan mudah.
Akhirnya, website Pandu Asam Uratku telah berhasil dibuat. Melalui website ini, keluarga dapat lebih mudah memantau kondisi penderita asam urat, memperoleh edukasi kesehatan, serta mendapatkan rekomendasi sederhana untuk menjaga kualitas hidup pasien. Semoga dari tutorial ini dapat membantu teman-teman memahami dasar pembuatan website menggunakan HTML, CSS, serta JavaScript, dan memberikan inspirasi dalam mengembangkan inovasi digital di bidang keperawatan keluarga. Terima kasih telah menyaksikan video ini.